Banat ada yang baca? Lanjutkan yang kemarin. Bawa online 57. Kita jangan makan di sini. Orang yang nggak mau lanjut. Semua ini baca. Sampai sini. Kamu orang yang udah iya. Yang Banat siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nawwim, kemudian masuk ke dibaca Nawwimnya, kemudian masuk ke syarah pada syarah. Qala syarif aqulu sab'u anwa'in yukhrijul ilma al-qadima fa innahu la tanawwu'a fihi fa iyyanu bil hadithi ba'da dhalika ta'kidun wa idhafa min mubtadi wal ilmu ma'taqal ma'lum. Nah, kemarin kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ilmu dalam pembahasan kita, dalam pembahasan mantik adalah al-ilmu al-hadith. Al-ilmu al-hadith adalah ilmu al-makhluk, bukan ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah itu tidak ada bedanya antara tidak disifati dengan tasawur maupun tasdiq. Tidak disifati tasawur maupun tasdiq. Kemudian tidak ada bedanya antara yang kecil dengan yang besar, antara kulliyat dengan juz'iyat, antara yang ada dalam kegelapan malam dengan yang terang benderang. Tidak ada bedanya. Satu, pengetahuan Allah satu. Sehingga dikatakan la tanawwu'a fi. Sedangkan dikatakan ketika judulnya dikatakan anwa'u al-ilmi, dari situ maka sudah diketahui bahwa yang dimaksudkan berarti ilmu selain ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah la tanawwu'a fi. Maka cukup dengan anwa'ul ilmi, maksudnya adalah al-ilmu al-hadith. Terus kenapa disebutkan al-hadithnya? Disebutkan untuk takkid dan untuk idah. Idah lil mubtadi'in, takkid li ghairil mubtadi'in. Untuk memperjelas bagi mubtadi'in agar lebih paham, dan takkid bagi yang bukan mubtadi'in. Nah, lanjut. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum wal ilmu ma'rifatul ma'lum thumma innahu yanqasimu ila tasawwurin wa ila tasdiqin wa kullun minhuma ila daruriyyin wa ila nazariyyin fal aqsamu arba'atun fa in kana idraku ma'na muqtadin. Nah, kemarin kita telah menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam mantik dengan lafaz al-ilmu. Yang dimaksudkan adalah mutlaqul idrak. Nah, asyamil lil yaqin wat taqlid wal jahl al murakkab wal dhann wasyak wal wahm wat tasawwur tasawwur mufrad. Idrak mufrad itu semuanya termasuk mutlaqul idrak. Itu yang dimaksudkan dalam ilmu mantik. Kemudian kita ya Jalan, lewat tulis. ada dari di mana? Murojaah dengan? Ya. ada soal. Aduh, bisa hadir Pak.
Kemudian kita juga telah menjelaskan inqisam al-ilm ila at-tasawwur wa at-tasdiq. Kita telah menjelaskan wajha at-taqsim atau wajha inhisar al-ilm fi at-tasawwur wa at-tasdiq. Wa idza kana al-idraku idrakan laysa ma'ahu hukmun fadzalika tasawwurun wa in kana ma'ahu hukmun fadzalika tasdiqun. Wa qad bayyana aydan anna kullan minhuma yanqasimu ila ad-daruri wan-nadhari. Ad-daruri wa qad bayyana annahu mahtaja ma la yahtaju ila at-ta'ammul. Wa at-ta'ammul al-murad huna huwa an-nadhar wa huwa al-fikr. Tilka al-awqat ats-tsalatsa mutaradifah fi mabahisina huna. فانقسام العلم عندنا أربعة: تصور ضروري وتصور نظري وتصديق ضروري وتصديق نظري وقد بين ذلك. lanjut. فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد، وإن كان إدراك معنى وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم، وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت. فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة. أولا Kalau idrak maknan mufrad, kalau idrak maknan mufradin maka dinamakan dengan tasawur. Apa maksud dari maknan mufrad? Maksudnya adalah tidak ada hukum. Itu maksud dari maknan yang mufrad. Makna yang mufrad maksudnya adalah makna yang tidak ada penghukuman di sana. أولا تصور الموضوع وهو زيد، ثانيا وتصور المحمول وهو قائم، ثالثا وتصور النسبة الحكمية بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع، رابعا وتصور وقوعها، فتصور الرابع يسمى تصديقا، والثلاثة قبله شروط له، وهذا مذهب الحكماء. ومذهب الإمام أن التصديق والتصورات الأربعة، فيكون التصديق منصوبا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام، والمصنف ماش على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين ترك ونسبة وهو وقوع. ثم إنك إذا أردت kemudian kita kemarin telah menjelaskan bahwa tasdik itu membutuhkan 4 hal, yaitu tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah bainal maudhu' wa mahmul, kemudian tasawur wuqu'i tilka nisbah. Hukama atau al-falasifah mengatakan bahwa tasdik itu adalah tasawur yang keempat saja. Tasawur yang keempat saja. Sedangkan sisanya yang 3 pertama dia adalah syartun. Adalah syartun. Kalau syartun berarti di luar dari mahiyah, di luar dari hakikat sesuatu. Karena namanya saya syart. Syart itu adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu, tapi sesuatu yang harus ada tersebut itu tidak termasuk dalam bagian sesuatu yang dia menjadikan sesuatu lain menjadi ada. Beda dengan roken. Kalau roken dia termasuk dari bagian sesuatu, termasuk bagian dari mahiyah, termasuk bagian dari hakikat. Nah, sedangkan Imam Ar-Razi, itu madzhabul imam maksudnya adalah Imam Ar-Razi, ketika dikatakan di dalam usul fikih dan di dalam ilmu kalam inda al-usuliyin wa inda al-mutakallimin, ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ketika dalam fikih Syafi'iyah khususnya yang dimaksud adalah Syekh siapa? Adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi dalam usul fikih Syafi'i ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah Imam Ar-Razi. Dalam fikih Syafi'i dikatakan imam maksudnya adalah Imamul Haramain. Padahal imam madhab Syafi'iyah dalam usul fikih dikatakan madhab Syafi'iyah, tapi ketika dikatakan imam bukan Imam Syafi'i.
Sebagaimana dalam fikih Syafi'iyah ngikutnya adalah Imam Syafi'i. Tapi yang ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah Imamul Haramain. Nah, wa dzalika min barakati du'ai al-Imam Asy-Syafi'i hina qala wadidtu law anna an-nasa ta'allamu min hadzal 'ilmi duna an yunsaba ilayya minhu syai'. Berkat dari doa beliau mengatakan wadidtu law anna an-nas, saya berharap bagaimana umat manusia ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya buat. Wadidtu law anna an-nas ta'allamu min hadzal 'ilmi. Ta'allamu hadzal 'ilma duna an yunsaba ilayya minhu syai'. Tanpa menisbatkan kepada saya apapun. Makanya manfaatnya ketika diitlaqkan al-imam dalam usul fikih maksudnya adalah Imam Razi. Ketika dalam fikih maksudnya adalah Imam Haramain. Nah, dan itu syai'un gharib fi huna ya. Kok bisa imamnya sendiri tidak dikatakan al-imam ketika disebut al-imam, baik dalam usul fikih maupun dalam fikih. Nah, dan itu bukan pembahasan kita di sini. Lanjut. Dan itu sudah kita jelaskan bahwa ada khilaf di antara para ulama tentang mana saja yang merupakan bagian dari tasdiq. Hukama, dan itu dipilih oleh madhab musannif di sini, mengatakan bahwa tasdiq itu adalah bagian yang keempat saja. Tasawur yang keempat, tasawur wuqu'in nisbah, adanya id'an bahwa sesuatu itu terjadi, bahwa sesuatu yang ada dalam benak kita itu terjadi, bahwa sesuatu yang kita nisbahkan dalam benak kita itu terjadi, fil waqi itu memang kebenarannya seperti itu yang keempat itu baru dinamakan dengan tasdiq. Tasawur yang itu bisa dinamakan dengan tasdiq. Sedangkan madhabnya al-mutakallimin, madhabnya Imam Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa tasdiq itu adalah empat-empatnya itu adalah tasdiq. Begitu kan? Madhab hukama basit. Tapi keduanya sama-sama mengatakan bahwa tasdik itu harus ada keempat-empatnya. Tasdik itu harus ada, bagian empat itu semuanya harus ada. Perbedaannya adalah madhabnya hukama mengatakan 3, sisanya adalah syart, sedangkan madhabnya Imam Ar-Razi mengatakan 3, sisanya adalah syatr. Satunya mengatakan syart, satunya mengatakan syatr. Syatr yakni ajza, juz'un. Syatr sama Syatr dan syart. Syatr dan syart. Kalau syarat berarti di luar, kalau syatr berarti termasuk bagian. Tidak ada asar khilaf dari pendapat ini, dua mazhab ini, dan kalaupun ada bukan pembahasan kita, bukan pembahasan untuk mubtadi ini. Intinya adalah bahwa kedua belah pihak sama-sama mengatakan bahwa tasdik itu harus ada 4 poin itu. Pertama tasawur maudhu', kedua tasawur mahmul, ketiga tasawur nisbah bainahuma, mentasawurkan rasa gurih dengan rasa, namanya apa ini? Salapa. Hah? martabak. Ini namanya apa? Martabak telur. Iya. Martabak telur. Mentasawurkan martabak telur dengan rasa manis, mentasawurkan dalam benak kita, itu namanya nisbah. Tasawur nisbah antara martabak telur dengan rasa gurih. Kalian mentasawurkan nggak? Enggak. pengen banget mentasawurkan. Nah, ketika kalian mentasawurkan, misalnya mentasawurkan nisbah gurih dengan martabak telur ini, dan kalian belum menjazm iya atau tidak, gurih atau tidak, maka saat itu kalian baru mentasawurkan nisbah. Belum mentasawurkan wuqu'ilkan nisbah. Kalau kalian sudah merasakan oh beneran gurih, berarti itu namanya tasawur wuqu'ilkan nisbah. Itu namanya id'an. Tasawur wuqu'. Itu yang keempat ini adalah tasdiq indal hukama. Tapi tetap hukama mengatakan bahwa tasdik itu bukan hanya yang keempat ini saja, maksudnya bukan hanya 4 kemudian tanpa mentasawurkan maudhu', mahmul sama nisbah, bukan. Tapi itu semuanya itu harus ada sebelum kemudian mentasdik, sebelum kemudian mentasawurkan yang keempat.
Fahimin? Itu adalah tasdiq. Ada yang ditanyakan? Di sini kan cara ketiganya watasawwur wa nisbati al-hukmiyah. Maksud tasawwur nisbah hukmiyah. Itu tadi nisbah hukmiyah. Nisbah hukmiyah, tapi kita belum menghukumi, baru nisbahnya saja. Hukum dari antara Kalau sudah yang keempat itu kan menghukumi. Nahnu nusbit atau nanfi. Adanya penghukuman, adanya isbatu syai'in li syai'in atau adanya nafyun li syai'in an akhar. Itu baru nisbah, itu baru penghukuman. Dan kita belum ada penghukuman. Di nomor 3 belum ada. Baru ada nisbah penghukuman tersebut. Belum ada penghukumannya. Itu nisbah hukmiyah. Bisa nisbah tuh. Maksudnya nisbah gimana? Nisbah itu rabat hubungan. Kita mentasawurkan mentasawurkan bagaimana martabak telur rasanya gurih. Rasanya gurih. Nah, tasawur, kalau kalian mentasawurkan martabak telur, sudah mentasawurkan. Itu namanya tasawur maudhu'. Mentasawurkan gurih, itu namanya mentasawurkan mahmul. Mentasawurkan bahwa martabak telur ini gurih, itu namanya tasawur nisbah. Tapi saya belum meyakini, saya belum dhon ataupun yakin bahwa ini itu memang rasanya gurih. Artinya saya baru mentasawurkan nisbah hukmiyah antara martabak telur ini dengan mahmulnya, yaitu apa? Yaitu gurih. Nah, itu nisbah, rabat hubungan antara keduanya. Tapi kalau saya ngomong ini gurih apa enggak ya, itu berarti masih tasawur nisbah. Itu masih tasawur nisbah. Ini gurih atau enggak ya? Berarti kan masih masuk sak ke bawah. Nah, termasuk soal itu termasuk itu tasawur. Itu tasawur nisbah. Misalnya saya bertanya, siapa yang ada di luar? Siapa yang ada di luar? Saya menisbatkan siapa kepada di luar. Ini sandal punya siapa? Saya menisbatkan siapa dengan sandal. Ini sandal punya si fulan atau punya si fulan. Itu saya menisbatkan sandal kepada si fulan atau si fulan. Saat itu saya baru mentasawurkan nisbah baina al-maudhu' sama mahmul. Saya belum mengatakan bahwa ini punya si fulan atau yang datang adalah si fulan. Belum. Tapi saya saat itu juga tidak dikatakan bahwa saya hanya mentasawurkan maudhu', hanya mentasawurkan mahmul. Tidak. Saya mentasawurkan maudhu', mentasawurkan mahmul, mentasawurkan nisbah bainahuma, rabat bainahuma, tapi saya belum mengid'an, belum mentaslim wuqu' nisbah tilka nisbah fil waqt. Kalau soal tadi itu tasawur mahmul dan maudhu' ini misalnya ini adalah penghapus ini penghapus atau jajan coklat namanya apa ya? Jajan yang hijau ini. Cangkibar. Namanya cangkibar. Pak hijau. Cangkibar. Silver pin aja deh. KitKat. Ini kelihatan dari kejauhan ya, silver pin gitu ya. Misalnya kelihatan dari kejauhan adalah silver pin. Atau ini aja, karena lebih gampang. Ini itu imma teh hijau atau asob. Gak tahu kan? Ini imma teh hijau atau asob. Katanya kopi. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, ini teh hijau atau asob? Teh hijau bukan ya? Teh hijau bukan ya? Teh hijau bukan ya? Itu berarti teh hijau atau bukan? Ini adalah teh hijau atau bukan? Ini adalah teh hijau atau bukan? Berarti ini adalah maudhu'. Teh hijau adalah mahmul. Itu dikatakan maudhu' dan mahmul sebetulnya ketika sudah menjadi qadhiyah. Tapi ini itlaqnya adalah itlaq majaz untuk menggampangkan, untuk memudahkan. Karena bahasanya juga nisbah baina al-maudhu' sama mahmul. Walaupun sebetulnya dikatakan maudhu' sama mahmul ketika dalam sebuah qadhiyah, ketika dalam tasdiq dikatakan maudhu' sama mahmul. Nah, tadi ini teh hijau atau bukan? Berarti ini merupakan maudhu'nya, teh hijaunya merupakan mahmul. Saya mentasawurkan adanya nisbah ini adalah teh hijau, tapi nggak yakin. Tapi belum dhon atau belum sampai ke martabah yakin. Maka baru derajat syak. Ketika derajat syak atau derajat waham, maka baru sampai ke tasawur nisbah.
Dhalil termasuk tasdik. Buan termasuk tasdik. Buan. Nah, mulai syak ke bawah berarti syak sama waham itu tidak termasuk tasdik, termasuk tasawur. Jadi kalau tasawur maudhu aja itu nggak bisa ya? Tasawur maudhu, maksudnya tasawur maudhu saja. Maksudnya kita pengen tasawur maudhu aja gitu ya. Tadi kan contohnya tasawur nisbah. Iya, itu tadi dikatakan bahwa tasawur maudhu saja sebetulnya tidak bisa dikatakan tasawur maudhu saja. Dikatakan maudhu ketika sudah dalam qadiyah. Ini namanya maudhu, ini namanya mahmul. Kalau belum dalam qadiyah berarti kita namanya tasawur mufrad. Berarti kita mentasawurkan saja. Kita mentasawurkan HP. Ya udah. HP itu maudhu atau bukan? Kalau dia tidak ada nisbahnya maka kita tidak akan mengatakan bahwa ini HP ini maudhu atau mahmul. Kecuali dalam bahasa Arabnya mahmul gitu ya. Ini spidol ini tidak bisa kita katakan ketika mentasawurkan spidol, tidak bisa kita katakan spidol ini maudhu atau mahmul, tidak bisa. Sampai kita mentasawurkan nisbah atau kita ingin sampai kepada tasdik bahwa spidol ini warnanya putih. Berarti saat itu spidol sah kita katakan bahwa dia maudhu. Kita mentasawurkan spidol berarti kita mentasawurkan maudhu. Kita mentasawurkan warna putih berarti kita mentasawurkan mahmulnya. Tapi spidol saja tanpa kita tasawurkan nisbah yang kemudian kita akan mentasdiknya, maka saat itu tidak bisa kita katakan sebagai maudhu. Kita hanya mengatakan tasawur spidol, sudah. Tasawur mufrad. Namanya tasawur mufrad. Setelah nisbah gitu. Ya, setelah dinisbah. Itu baru bisa dikatakan maudhu sama mahmul. Nah, ditanyakan lagi. Lanjutkan. ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق أو تذكرهما أو تتعلمهما أو تعلمهما. Ahsanti. Padahal di sana ada harakat jazm enggak? Tapi bacanya tata'allama. Sah. Al-muradu bil wad'i ma yashmulu dzalik. Jadi kalau sudah tahu kaidah nahwu akan mengatakan ini harokatnya ditulis dicetakkan ini salah. Sebagaimana orang yang belajar mantik, kamu berpikirnya salah. Nah, karena tahu kaidahnya, tahu yang seharusnya bagaimana. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Tasawur mufrad di baliknya halaman sebelumnya. Tasawur maknan mufrad. Tasawur idrak maknan mufrad. Kemudian halaman berikutnya dikatakan idrak makna buku. Syekh Husam dan sudah ditahqiq di beberapa cetakan termasuk Halabi, maknanya dibuang, tidak ada lafaz makna. Idrak wuqu, bukan idrak makna wuqu. Ini masih ada maknanya, bisa dilingkari atau beri tanda. Nah, idrak wuqu'i, bukan idrak makna wuqu. Kalau yang mufrad tetap ada maknanya. Untuk maknan mufrad, maknan mufradin. Jadi yang di halaman berikutnya kan idrak makna wuqu. Maknanya dibuang menjadi idrak wuqu. Sedangkan yang pertama idrak makna mufrad itu sudah kayak gitu. Idrak maknan mufradin sudah biarkan. Yang kedua idrak makna wuqu, maknanya dibuang. Itu udah nggak ada penggambaran lagi ya. Ya, idrak wuqu, wuqunya. Nah, melanjutkan. فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا Nah, وهذا معنى قوله وقدم الأول البيت ثم Nah. بيت. Jadi pahamkan kalimatnya? Nah. Hah, belum? Yang mana? Bagian mana? Yang bagian mana? Oh, paham. Paham? Nah, Ya, aku nah
karena tasawur itu muqaddam bit-taba', maka tasawur ketika kita mewada'nya, maka harus muqaddam juga. Nah, di antara tanda faham atau di antara nanti kenikmatan faham yang akan kalian rasakan adalah ketika kalian membaca apa yang tidak tertulis. Kalian membaca teksnya itu seperti itu, padahal tidak tertulis, tapi kalian memahami ma wara'an nas, ma wara'at teks. Sebagaimana ketika kalian membaca ma'rifah itu ada dua, ilm itu ada dua, ada tasawur, ada tasdik. Kemudian masing-masing dari keduanya ada dua, ada maudhu', ada daruri dan nadhari. Nah, kemudian dikatakan sehingga ada 4. Kok bisa sehingga ada 4? Nah, maksudnya dua-dua, dan kalian sudah mengetahui apa itu tasawur, apa itu tasdik, kemudian apa itu yang daruri, apa itu yang nadhari. Dan itu tidak tertulis di situ, tapi kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui apa yang tidak tertulis. Nah, sebagaimana yang tadi yang kita lewati seperti yang dibacakan, yang 4 itu ajza dari atau syurutnya at-tasdiq juga iya. Kemudian yang ini tadi, yang taqaddum. Kalau kita tidak menjelaskan taqaddum yang ada 5 itu, maka bagian ini akan sulit difahami. Tapi kalian ketika sudah mengetahui taqaddum yang 5 itu, bagian ini adalah, oh, saya punya gambaran bahwa ini adalah salah satu taqaddum yang ada 5. Kalau kalian tidak diberi muqaddimah itu, nanti kalian akan bertanya-tanya, memang maksudnya apa? Qada bil wada' maksudnya apa? Ada sesuatu yang lain nggak sih? Kalau kalian tidak mengetahui 5 itu. Nah, lanjut. ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاج للتأمل والضروري عكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك فالأقسام 4 كما تقدم مثل تصور الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين ومثال تصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثنى عشر ومثال التصديق الضروري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين ومثال التصديق النظري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس الاثنى عشر وبما تقرر. Nah, sudah. Ada yang ditanyakan dari misal itu? Ada yang ditanyakan dari contohnya? Kan di sini idrak makna lafzul wahid disebutkan. Sedangkan dia pokok nisbahnya memang satu itu bagian dari dua. Nah, di situ makanya ada kata-kata makna. Idrak makna al-wahid nisful isnain. Apa maksudnya? Bahasa lainnya adalah idrak nisfiyatil wahid lil isnaini. Idrak nisfiyatil wahid lil isnaini. Mentasawurkan nisfiyatul wahid lil isnaini itu adalah tasawur. Tapi kalau mengidrak bahwa wahid nisful isnain, bahwa wahid nisful isnain, itu namanya tasdiq daruri. Mentasawurkan keberadaan satu sebagai setengah dari dua, itu adalah tasawur. Tapi mengetahui bahwa satu adalah bagian dari dua adalah tasdiq. Mengetahui keberadaan satu merupakan setengahnya dua adalah tasawur. Dan mengetahui satu adalah sebagian dari dua, setengah dari dua adalah tasdiq. Nah, contoh ini sedikit rumit bagi kalian, makanya saya mencontohkan yang kemarin, misalnya harorah. Harorah adalah tasawur yang daruri. Karena pengetahuan kalian terhadap harorah itu tidak diawali dengan ta'ammul. Tidak membutuhkan ta'ammul untuk kalian mentasawurkannya, untuk kalian mendapatkannya. Dan apa yang kita rasakan, kenyang, lapar, sakit, itu semuanya adalah tasawur daruri. Kecuali sakit yang belum pernah dirasakan. Misalnya laki-laki dijelaskan tentang sakitnya ibu ketika melahirkan misalnya. Kalian bayangin nggak sakitnya ketika ditusuk-tusuk perutnya gitu ya? Nah, ibu itu 10 kali lipat mikir dia.
Gitu. Berarti pengetahuan terhadap bagaimana rasanya ibu melahirkan bagi laki-laki atau bagi ibu yang belum pernah, bagi para calon ibu yang belum pernah, itu namanya tasawurnya masih nazari. Nah, kalau ibu merasakan sendiri langsung itu daruri. Karena pengetahuan rasanya bagaimana itu tanpa membutuhkan proses berpikir. Dari tasdik dauri. Hah? Dari tasdik dauri. Kita masih tasawur rasa sakitnya melahirkan bagaimana. Tapi kalau melahirkan itu rasanya sakit sekali, itu baru tasdik. Atau rasanya itu seperti melahirkan itu rasanya seperti ini, maka itu namanya tasdik. Hah? Sedikit rumit sama dengan ini. Sedikit rumit. Tapi kalau terbiasa dengan contohnya jadi gampang kok. Kalau terbiasa dengan contohnya jadi gampang. Keberadaan satu sebagai setengah dari dua. Mentasawurkan keberadaan satu sebagai setengah dari dua. Itu adalah makna al-wahid nisful isnain. Makanya contohnya beda dengan yang kedua, yang daruri. Yang itunya, yang tasdiknya. Tasdik daruri apa dikatakan contohnya? Sebelumnya idrok, Nah, kalau tadi adalah idrok makna. Idrok makna. Berarti masih makna. Nah, itu bedanya yang daruri yang bersifat tasawur dengan daruri yang bersifat tasdiq, yang merupakan tasdiq. Tasawur daruri dengan tasdiq daruri diberikan contoh itu. Itu contoh sebagai latihan. Sejak awal kalian sudah dilatih oleh musannifnya untuk membedakan perbedaan antara keduanya. Padahal bisa saja beliau memberikan contoh yang seperti Harara misalnya, Burudah, bisa saja. Tapi beliau ingin menegaskan, ingin memberikan kalian tahu bahwa bedakan antara mengetahui keberadaan satu sebagai setengah dari dua dengan satu adalah sebagian dari dua, setengah dari dua. Bedakan antara kedua itu. Maka beliau memberikan contoh itu. Itulah contoh, salah satu contoh yang membuat kita cerdas untuk membedakan farq yang basit. Farq yang sangat kelihatannya sedikit, tapi ternyata beda. Contoh antara keduanya beda. Sebagaimana yang contoh yang nazarinya. Nazarinya sama. Apa contoh nazarinya dalam tasawur? Idrak makna wahid makna wahid nisfu sudus isnai asyar. Nah, oke, yang tasdiknya dulu. Tasdiknya adalah idrak wahid nisful. Nah, al-wahidu nisful isnaini. Kalian mengatakan al-wahidu nisful isnaini. Atau dalam akal kalian mengatakan al-wahidu nisful isnaini. Maka itu namanya tasdik nisfu sudusai al-isnai asyar. Nah, al-wahidu nisfu, satu adalah setengah dari seperenamnya 12. Satu adalah setengah dari seperenamnya 12. Jadi 12-nya di seperenamkan jadi 2. Satu adalah setengah dari 2. Iya. Jadi gampang. Tapi butuh mikir. Nah, makna itu mentasawurkannya, makna keberadaan satu sebagai setengah dari seperenamnya 12 adalah tasawur. Tasawurnya nazari, butuh mikir. Oh iya, kita masih memikirkan keberadaan. Ya, memikirkan apa itu? Ketika berarti setelah kita mengetahui keberadaannya, kita langsung dapat setengah dari dua. Kalau yang tasawur nazari, tasawur nazari, Nah, itu tadi. mengetahui keberadaan Apa? adalah setengah dari seperempat. Bukannya tadi tas nazari. Kayak tasawur nazari. Tasawur nazari yang ditanyakan? Itu masih mikir gitu, masih kebayang dulu. Tapi kalau yang udah tasdik itu udah tahu gitu. Bukan masih mikir, melalui proses berpikir.
melalui proses berpikir. Pengetahuan kita bahwa satu itu merupakan setengahnya, seperenamnya 12. Nah, pengetahuan itu kita melalui proses berpikir, iya nggak ya? Oh iya, setelah dihitung, iya ternyata. Kita jadi tahu, itu beradaan pengetahuan kita itu tadi, itu namanya tasawur. Bukan tasawur itu masih mikir, bukan. Tapi tasawur nagori itu butuh proses mikir untuk mengiyakan kita mentasawurkan jadi bagaimana? Jadi ini maksudnya zona apa? Jadi posisinya itu tingkatannya gimana? Zon ya? Di dalam mantik jangan bedakan antara zon, yakin, jangan bedakan. Saya menyebutkan itu untuk mengatakan bahwa ini tidak ada bedanya. Dalam mantik semuanya sama, itu namanya ilmu. Ketika kita membedakan zon, syak, itu adalah nanti pembahasannya di akhir atau dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah baru nanti akan sangat dibedakan. Dalam usul fikih baru nanti akan sangat dibedakan. Atau zon, yakin, waham, jahl murakkab dan lain-lain. Boleh ulangi Kalau lagi. nazarinya berarti udah akhir gitu ya, berarti udah paham gitu. Berarti emang setengah dari 1/6 kali 12 satu. Husulu ma'rifatina, husulu idrakina, ada husulu surati fi dhihnina, bahwa satu itu adalah kata-kata itu adalah tasawur. Terlepas masih ragu atau gimana, itu adalah tasawur. Adanya gambaran itu adalah tasawur. Ketika udah aktif jawabannya berarti udah. Kalau tasdik saja gimana sih? Hah? Kalau yang tasdik gimana? Kalau tasdik itu akal kita mengatakan iya. Oh, Akal kita mengatakan iya atau kita mengatakannya. oke. Maka baru tasdik. Tapi tadi pas bacanya tasawur baduri, ya tasawur masih mikir, Hah? karena masih mikir juga. Masih mikir. Kenapa masih mikir? Yang difikirkan bukan satu merupakan setengah bagi dua, tapi memikirkan ini artinya apa tadi ya? Mikir nggak sih satu itu setengah dari dua? Gak mikir. Ya kan? Contohnya ini artinya apa ya? Nah, itu mikirnya. Tapi pengetahuan kita terhadap bahwa satu itu setengah dari dua, saya yakin nggak mikir, nggak ada yang kalian yang mikir. Semuanya akal kita mengatakan bahwa satu itu setengah dari dua. Ini kan ngerasain kan? Mikirnya adalah apakah ini beneran contoh yang baru atau bukan? Mikir. Bisa ngulangin satu contoh dari tasawur nazori tadi? Tasawur nagori. Ya. Oke, tasawur nagori yang di sini itu kalian pahami lewat memahami dari tasdik nagori. Tasdik nagori adalah ketika akal kalian mengatakan bahwa satu merupakan setengah dari 1/6-nya 12. Akal kalian mengid'an itu, mentaslim itu berarti mengatakan berarti kalian mentasdiknya. Tapi akal kalian mengetahui keberadaan satu merupakan setengah bagi 1/6-nya 12, itu adalah tasawur. Kalian tidak sedang menghukumi saat itu. Kalian sedang mensifati keberadaan satu merupakan sebagian setengah dari 1/6-nya 12. Seperti misalnya bedakan antara kita mengatakan atau akal kita mengatakan bahwa HP ini warnanya merah dengan menggambarkan HP yang merah. Gambarkan HP yang merah, maka itu adalah tasawur. Kalian mengatakan dalam akal kalian HP ini merah, maka itu adalah tasdik. Nah, kita mengatakan akal kita atau kita mengucapkan bahwa satu itu merupakan setengah bagi 1/6-nya 12, itu adalah tasdik. Tapi gambaran kita bahwa satu itu merupakan setengah dari 1/6-nya 12, itu adalah tasawur. Kalau mau dibuat kalimatnya nisfiyatul wahid li sudusai isna asyar. Ya, itu bahasa lainnya. Seperti tadi nisfiyatul wahid lil isnaini. Memahami nisfiyatul wahid lil isnaini itulah tasawur. Nah, mau ditanyakan lagi?
Jangan memaksakan contoh yang ada di kitab, walaupun kalian sudah saya kasih tahu pemahamannya, tapi jangan memaksakan itu. Jangan memaksakan. Karena contoh yang saya kasih itu juga contoh dari kitab. Doa. Hah? Itu tadi yang haroroh. Khususnya mendoan itu dari saya, nggak ada dalam kitab. Boleh lagi kan? Terima kasih kodenya. Cewek mah tahu. Atau ini jadiin cowok? Enggak. Saya pikir. Kalau yang buat Iqbal mau saya bagi-bagi. Alhamdulillah. Rezeki yang soleh. Alhamdulillah. Kalau yang buat Iqbal, Alhamdulillah ada yang buat. ternyata yang buat bukan Iqbal, nggak jadi saya bagi. Ada maknanya. Ada maknanya. Oke, lanjutkan. Boleh nggak kalau saya bilang tasdid itu kan kayak susunan mubtadaul khabar, terus Oke. kalau misalnya yang tasawur susunan na'at man'ut. Boleh. Tasawur itu naat man'ut. Ya toha, tasawur. Naat man'ut, tasawur. Nah, ini gambarnya. Udah kan? Tuh, kelihatan. Nah, ini nanti pembahasan kita, kerangka pembahasan kita. Di wafat ada mufrad sama murakkab. Akan kita jelaskan apa itu mufrad, apa itu murakkab. Mufrad ada juz'i, ada kulli. Akan kita jelaskan apa itu juz'i, apa itu kulli. Nah, al-murakkab ada yang yahsunu sukut alaihi, ada yang la yahsunu sukut alaihi. Yang yahsunu sukut alaihi ada dua, mahtamal sidqa wal kadhib li dzatihi, dinamakan dengan khabar. Yang ma la yahtamil sidqa wal kadhib li dzatihi dinamakan insya. Kemudian yang wasfi, yang khobar itu ada dua, ada yang hamli, ada yang syarti, ada yang qadiyah. Khobar itu nama lainnya adalah qadiyah. Ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Kemudian yang wasfi misalnya adalah Zaidun al-Karim atau Rajulun Karim atau yang lain-lain, itu wasfi. Kemudian idhafi misalnya Wahyu ilahi. yang idhafi misalnya wahyu ilahi itu wasfi. Biasanya bola Zaidin gitu ya. Atau qalamu Umar atau yang lain-lain. Ghairu takyidi misalnya in qama Zaidun. In qama Zaidun berhenti. La yahsunu suqut alaihi. Qama Zaidun berhenti. Itu yang bayar tadi kan sebagai dua. Apa? Takyidi sama ghairu takyidi. Oh takdir. Nah, ini mufrad pembahasannya dalam tasawur. Ini keduanya takyidi pembahasannya, yang keduanya semuanya ini dalam tasawur, dalam kisah tasawurat penting. Mufrad sama takyidi. Kemudian yang ghairu takyidi tidak dibahas.
tapi termasuk dalam tasawur, cuma tidak dibahas dalam mantik. Kemudian yang insya itu termasuk dalam tasawur juga, tapi tidak dibahas dalam mantik, kecuali insya yang bermakna khobar. Insya tidak akan ada kita temukan pembahasannya. Misalnya insya yang bermakna khobar hal, tapi maknanya adalah la. Hal min ilahin illallah, maksudnya adalah ma min ilahin illallah. Itu berarti dia insya yang bermakna khobar. Kalau seperti itu maka masuk. Tapi insya-nya sendiri itu tidak akan kita bahas dalam mantik. Yang ghairu taqyidi tidak akan kita bahas dalam mantik. Yang taqyidi, wasfi dan idhafi kita akan bahas dalam qism tasawurat. Kemudian yang yahsun sukut alaihi di bagian khobar akan kita bahas dalam tasdiqat. Nah, ini tasawurat, tasdiqat masuk tasawurat. Nah, itu gambaran pembagian yang akan kita jalani. Dan di Zoom. Hamliyah sama Syafi'i. Hamliyah sama Syafi'i. Ya, hamliyah sama syartiyah. Belum. Itu di akhir nanti termin 2. Ya tasdiqat kita akan bahasnya insya Allah di termin 2. Kita hanya akan membahas yang tasawurat. Yang yahsun sukut alaihi ada 2, ada khobar, ada insya. Itu apa Ustaz? Hamliyah sama syartiyah. Hamliyah sama syartiyah. Ya, hamliyah sama syartiyah. Qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Khobar dalam bahasa mantik itu sama dengan qadiyah. Qadiyah hil khabar, khabar huwa qadiyah. Sudah nulisnya? Belum Ustaz. Belum. Rusak baca. Nggak dibahas dalam Yang huruf takhidi. Yang huruf takhidi itu tidak dibahas. Insya juga tidak dibahas. selain insya dari istiqam banyak insya yang mubarik. Apa? Selain insya dari istiqam banyak insya yang mubarik. Insya yang ghairu talabi itu dibahas. Insya yang ghairu talabi. Tapi secara umum insya tidak.
Mayasul sukutu alaihi dia kembali. Ma. Oh. Ini gambaran pembahasan nanti istiqomah. Pemetaan bahwa bagian tasawurat nanti akan kita bahas juz'i kulli dan yang takyidi wasfi idhafi. Karena nanti akan digunakan di dalam ta'rif. Nanti kita akan menemukan ta'rif yang wasfi. Kita akan menemukan ta'rif di dalamnya ada idhafi. Kemudian jelas mufrad itu nanti kita akan gunakan sering. Karena wasfi ini sebetulnya mufrad, yang murakkab ini murakkab takyidi nanti dikatakan murakkab fi quwwatil mufrad. Murakkabun fi quwwatil mufrad. Berarti kalau lafaz yang mufrad, juz'i dan kulli sama yang kita bahas tadi di wasfi dan idhafi itu pengantar kita untuk memahami ta'rif. Iya, nanti akan kita gunakan. Sedangkan yang tersedikat itu yang jumlah syarat yang mulia itu untuk memahami kita dalam kias itu. Ya, itu yang akan kita bahas dalam Kalau dari sini berarti nanti bahas tentang lafaz saja atau gimana? Pembahasan mantik itu sebetulnya bukan lafaz dan itu akan kita jelaskan. Kemarin al-lafzu tidak berarti bil watni tabai. Al-lafzu masailul masail. Itu termasuk pengantar pembantu. Bukan bagian inti dari mantik. Oke, lanjutkan bacanya. وبما تقرر علم انتشار العلوم في التصورات والتصديقات ولكل منهما مبادئ ومقاصد. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، ومقاصدها القياس بأقسامه. انتشر فهم المنطق في هذه الأبواب الأربعة. وأما بحث الدلالات ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. Nah, itu sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Ada yang ditanyakan? Maksudnya kalau fi bahsyatul lihat khamsah ini Kemarin berangkat nggak? Berangkat dia yang mana? Kemarin. kemarin nanti datang kan? Iya, maksud Dimasukkan? yang ini tuh. Yang ada halamannya. Ya, ada halamannya itu bahwa al-kulliyatul khams sebetulnya adalah makna. Nanti kita akan menjelaskan apa makna yang kulli, apa makna yang juz'i. Pahami terlebih dahulu bahwa kulli itu adalah makna. Sedangkan makna itu kita kesulitan untuk mentransfernya. Nah, ada beberapa cara untuk mentransfer makna. Di antaranya kemudian adalah lafaz, kata-kata. Nah, lafaz ini dibahas dari segi apanya? Itu kita tidak sembarangan. Lafaz sebetulnya bukan pembahasan mantik. Tapi kenapa dimasukkan dalam mantik? Dimasukkan karena kita butuh membahas lafaz sebagai dal alal makna. Nah, karena kita butuh lafaz sebagai dal alal makna, maka kita hanya membahas lafaz dari segi sesuai kebutuhannya. Dari segi dia dibutuhkan di bagian mana, kemudian sesuai miqdarnya, sesuai ukurannya, ukuran kebutuhannya. Lafaz dibutuhkan di dalam mantik dari segi dia yadullu ala makna. Maka hanya itu yang dibahas. Makanya ada pembahasan ad-dalalah. Sudah paham? Sudah ingat? Nah, mau ditanyakan lagi? Sudah kita jelaskan itu. Kemarin yang dalam Akan ada pembahasan panjangnya. Ya udah ya, kita lanjutkan. Lanjut. ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة
عد الأبواب ثمانية ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة ثم إن المناطق Nah, ini perbedaan ulama dalam menjadikan abwab ilmu mantik. Ada yang menjadikannya menjadi 8 bab. Dengan apa menjadi 8 bab? Karena kiasnya yang ada 5 itu dipisah-pisah, masing-masing dipisah-pisah. Jadi kias yang ada 5, khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun nilkal amal. Masing-masing dari 5 ini dibahas satu persatu menjadi satu bab. Sehingga ketika ada pembahasan al-kuliyatul khams, nah, tadi kan pembahasannya ada 4. Al-kuliyatul khams, at-ta'rif, al-qadaya, al-qiyas. Yang nomor 4 ini dijadikan 5. Jadi ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 8 bab. Bagi yang menjadikan bahwa mabahisul alfat menjadi bab tertentu menjadi 9. Ini 9 ilmu mantik. 9 bab dalam ilmu mantik. Satu itu sebetulnya bukan fan ilmu mantik, tapi disebutkan hanya di dalam kitab ilmu mantik, yaitu mabahisul alfat. Tidak dikatakan itu adalah bagian dari ilmu mantik, tapi itu dimasukkan dalam kitab ilmu mantik, dalam kitab mantik. Ada lagi tapi mantap. Yang apa? Khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun dal amal. Wa hujjatun aqliyatun naqliyah. Aqsamu hadhi khamsatun jariyah. Khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun dal amal. Itu yang berapa? Kan ada yang 4 lagi. Yang 4 lagi. Yang Empat apa? sama kuliah. Apa? Ini dibilang kan khamsah al-abwab samaniyah, jadi 8 kan? Jadi 8 itu apa? Yang kias itu dijadikan 5. Iya. Yang kias dijadikan 5. Tadi kan ada 3, yang keempat dijadikan 5. 3 sama 5, 8. Tiganya mana? 3-nya yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah bab kias. Yang pertama adalah kuliyatul khams, yang kedua adalah ta'rif, yang ketiga adalah qadaya, yang keempat adalah kias. Kias ini dijadikan 5. Harus ditulis ya? Kias berarti ya. Penjelasan kuliah khams, kemudian ta'rif, qadaya. Salah sama kerja. Tadinya kita membaginya seperti ini 1, 2, 3, 4. Tapi kemudian kias itu tidak kita hitung, tapi kias kelimanya itu kita hitung masing-masing. Ada al-burhan, ada al-jadal, ada al-khatabah, syiar, ini urutannya lagi nih, urutannya. Bukan seperti yang di mata. Urutannya seperti ini: burhan, jadal, khatabah, syiar, safsafah. Nanti akan kita jelaskan taqaddumnya. Kenapa taqaddumnya seperti ini? Nama urutannya seperti ini. Nah, ini berarti menjadi yang keempat, ini ke-5, ini ke-6, 7, ini ke-8. Kalau mau memasukkan pembahasan alfaz di sini, berarti ini 1 dan silakan diubah ini menjadi 9. Dan ada juga tidak sedikit di antara ulama itu menjadikan qiyas pembahasan sendiri. Berarti ini nomor 4, ini nomor 5. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Dimasukkan itu, berarti ini jadi 10. Justru besarnya kalau baca semantik. Tadi saya kalau jadi 10 satu lagi Yang besar. Kalau jadi 10, 9 kan jelas nih. Kalau 9 jelas. Qiyas itu dijadikan satu bab. Kalau tadi kan qiyas dijadikan 5. Kalau ini qiyas sendiri kemudian 5 sendiri. Pembagian yang Nanti qiyas ketika dipisah adalah qiyas bi'tibari surah. Dibahas iqtirani sama syarti. kalau kepalanya apa? Kepalanya. Kepalanya apa? Kan ini dibagi dengan apa sih? Dibagi nomor semantik. Apa? Nomor semantik 9 ini. Iya. Abwab ilmi mantik. Abwabul mantik.
Abwab al-mantiq. Bab filman. Abwabul mantiq. Tapi kalau misalnya dibahas kiasnya 9. Apa? Kalau dibahas kiasnya jadi 10 lah. 10. Kan sudah ada alfat. 10. Oh, dapat. Udah anu. Ya, kalau alfatnya tidak, maka jadi 9 juga. Oh, ya. Kalau alfatnya masuk kan jadi 10. Bias itu berarti hujah akliyah. Qiyas itu adalah hujjah. Hujah Hujjah akliyah. akliyah. Alfat sendiri sama ta'rif beda. Alfat sama ta'rif beda. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفرد به معنى مفرد بالقول الشارع Maknan. Maknan mufradun. معنى مفرد بالقول الشارع كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى Al-mutawassal. المتوصل به إلى Jangan معنى disukunkan juga. المتوصل به إلى معنى Al-mutawassal bihi ila إلى معنى مفرد maknan mufradun. Ila maknan mufradin. إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان وهذا معنى قوله وما به إلى تصور البيت واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم حادث وهذا معنى قوله وما تصديق البيت. Nah, idraku mufradin tasawuran ulim. Ay idrak makna mufrad, maknan mufradin dinamakan dengan tasawur. Wadarku nisbatin ay wadarku wuqu'in nisbah. Karena wadarku nisbah itu adalah tasawur. Makanya nanti akan dijelaskan wadarku wuqu'in nisbah. Wadarku wuqu'in nisbah tasdiq. Wadarku nisbatin bitasdiqin usim. وقدم الأول عند الوضع عند الكتابة وعند الشرع وعند التكلم وعند غير ذلك من الوضع فقدم الأول وقدم الأول عند الوضع atau وقدم الأول عند الوضع. Kenapa? لأنه مقدم بالطبع karena dia muqaddam بالطبع. Kemudian apa? والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري جديد وما به إلى تصور الوصل يدعى بقول الشارح atau تعريف وما لتصديق به توصل بحجة أو بقياس يعرف عند العقلاء. Tasawurnya apa? Beneran Budi? Boleh bagi antum. Oh, berarti tasdik. Dan kalian juga mentasdik. Cuma tasdik saya itu yakini. Masih paham. Masih paham. Kalau Iqbal udah yakin enak. Ya aku belum nyicip kok. Tenang, bagi-bagi kita. Cuma kasih poli interest kan. Berarti boleh baca waktu tinggal awal. Boleh? Waqad dimal awwal wa 'inda al-wad'i boleh. Waqad dimal awwal boleh. Nah, di bahasa lanjutannya. Babar. الله دلالة وضعية دلالة اللفظ على
ما وافقت يكون دلالة المطابقة وجزئه تضمن وما لازم فهو يلزم فيه عقل الوجود. Tadi sudah dibaca ya syarahnya wa darfu nisbati itu kan ada takdirannya pokok. Sudah. Sudah baca. Nah, sekarang kita masuk dalam babud dalam. Ya biasa kan namanya orang Nah, ad-dalalah adalah fahmu amri min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Maka kita mencontohkan banyak hal, kita langsung ke lafaz sama ghairul lafaz. Ada kalau kita mau memperinci, kalau kita terlebih dahulu tidak melihat ini, maka kita akan melihat bahwa dalalah itu bisa al-lafaz, bisa dengan kata-kata, bisa dengan al-kitabah, bisa dengan isyarah, al-isyarah, bisa dengan al-harakah, bisa dengan as-sukut. As-sukut jadi dulu anak Nafsa. Sukut. Mau nggak? Diam. Nggak ada banyak itu ya. Ada banyak. Ini adalah dal. Ini adalah bentuk-bentuk dal. Kalau kita cari lagi, maka akan ada banyak. Dal itu apa saja? Ada banyak. Ini adalah kemudian dengan lafaz kita memahami sesuatu, dengan kitabah kita memahami sesuatu, dengan isyarah kita memahami sesuatu, harakah, sukun dan lain-lain kita memahami sesuatu. Berarti pemahaman tersebut itu semuanya adalah dinamakan dalalah. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lainnya, memahami makna dari sesuatu, baik lafaz, kitabah, isyarah, harakah, sukun atau yang lain-lainnya. Dalalah. Nah, akan tetapi nanti ujungnya di dalam mantik akan mengatakan bahwa ini semua as-sukut, al-harakah, al-isyarah, al-kitabah itu sulit, terbatas untuk kita mengungkapkan sesuatu dengan ini, itu terbatas, beda dengan lafaz. Oleh karena itu kita tidak peduli ini semuanya apa, intinya kita tidak pakai, maka kita bahasakan dengan apa? Ghairullah. Kalau kita mentaksim misalnya ad-dal itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita sudah cari hanya mentok 5 ini, maka saat itu kita berarti hasrnya adalah hasr istiqra'i atau bahasa lainnya adalah wuqu'i. Hasr istiqra'i atau wuqu'i. Itu kalau kita mentaksimnya seperti ini. Tapi kalau kemudian kita tidak memperdulikan ini 2 sampai 5, kemudian kita mengganti ghairul lafaz, ada lafaz, ada ghairul lafaz, kemudian taksimnya menjadi taklid. Artinya tidak mungkin bertambah lagi. Tapi kalau 5 ini kemudian kita mengatakan sudah cuma 5,
itu adalah sebatas istiqra kita, sebatas apa yang kita lihat. Barangkali ternyata ada yang lain-lain, berarti tidak memungkinkan adanya qism yang berikutnya. Tapi kalau sudah dikatakan lafadz sama ghairul lafadz, maka apapun yang akan kemungkinan yang muncul 6, 7 sampai 100 semuanya masuk ke dalam ghairul lafadz. Maka selesai sudah. Ada yang lafadz, ada yang ghairul lafadz. Kenapa kita bahasakan ghairul lafadz? Karena tidak peduli apapun bentuknya. Kenapa? Karena kita hanya akan membahas yang lafadz. Bahas yang lafadz. Surat-surat anak SD gitu. Nah ini itu ada maknanya nih. Ini garis ini ada maknanya. Berarti itu adalah kitabah. Al-kitabah tadullu ala maknan. Al-kitabah amr dan makna amr lain. Oke, kemudian sampai sini paham ya? Kemarin kita mencontohkan lafaz itu yang bagaimana, kemudian kitabah yang bagaimana, isyarah bagaimana, harokah bagaimana, sukut bagaimana. Dan kalau kita menemukan yang lain-lain maka bisa kita contohkan. Kemudian terlepas dari itu, setelah kita kemudian membagi bahwa lafaz itu ada yang dalalah itu bi'tibari dal itu ada dua, ada lafaz sama ghairul lafaz. Kita telah mencontohkan lafaz dan ghairul lafaz. Ternyata masing-masing dari keduanya itu terbagi menjadi 3. Bi'tibari sababid dalalah. Kenapa dia bisa menunjukkan? Kenapa dia bisa menunjukkan pada makna yang lain? Padahal dia hanya suara. Kenapa suara tersebut bisa menunjukkan pada makna yang lain? Padahal dia hanya misalnya. Tapi kenapa itu bisa menunjukkan pada makna yang lain? Misalnya kayak gini. Itu misalnya saya buat ketika artinya jangan diam, jangan berisik. Gitu ya. Itu menunjukkan makna nggak? Oh, menunjukkan makna. Itu maknanya lafaz atau ghairul lafaz? Oke, ghairul lafaz. Kira-kira bitaba bil aql atau bil wada'? Bil wada'. Saya membuat gerakan ini untuk makna diam, jangan berisik. Oke, kita ingin membahas yang lafaz. Lafaz itu ada ya dulu bitaba, bisababi at-taba. Bisababi at-taba. Ini memang tabiatnya seperti itu. Misalnya adalah anak kecil ketika nangis. Anak kecil ketika nangis, ibu tahu bahwa anak kecil ini imma lagi lapar atau lagi haus atau lagi buang air atau lagi panas atau lagi dingin, itu ibu tahu. Bapak tahu nggak ya? Nah, ibu memahami itu, memahami adanya sesuatu dari tangisan anaknya. Fahamu amrin min amrin. Secara tabiat bahwa tangisan bayi tersebut, apakah bayi tahu misalnya saya lapar gitu, kemudian nangis gitu ya? Enggak, itu memang secara tabiat bayi kalau lagi lapar nangis gitu ya. Itu berarti secara tabiatnya seperti itu. Itu berarti lafaz yang ya dulu bitaba, bisa bagi taba, ya dulu ala maknan, bisa bagi taba. Tangisan bayi ya dulu ala lapar atau kepanasan atau kedinginan atau sakit atau pengen buang air. Dulu ala sedih. Apa? Itu apa? Tangis menunjukkan pada sedih. Oh. Tangis menunjukkan pada sedih. Nah, kalau bayi saat saya bayi saya lupa nangisnya sedih atau enggak. Barangkali ada yang merasakan bahwa saya keluar dari alam baqo kepada alam fana gitu ya. Bayi nangis. Oke, kemudian bayi nangis itu ingin biar ibunya berpahala gitu. Sabar, kemudian mendiamkan. Oke, kemudian ada yang bil aql. Ada kata-kata kemudian ya dulu bisa babil aql. Misalnya ada suara di dalam ruangan ini. Ada suara. Nah, maka akal saya mengatakan bahwa ada orang hidup di sini. Ada orang di sini atau ada sumber suara di sini. Baik radio atau apa, ada sumber suara kan? Iya. Sumber suara pasti di sini. Gak mungkin tidak ada sesuatu yang lainnya. Tidak mungkin sama sekali tidak ada. Kalau ada suara berarti ada sumber suaranya. Nah, ada suara nih. Terlepas suaranya apa gitu ya? Hihi atau apa gitu ya. Ada suara. Kemudian kita memahami bahwa ada sumber suaranya. Kita memahami ada sumber suara, apakah bitaba artinya
Ya memang secara naluri gitu ya. Ataukah bil wada ataukah bil akal? Bil akal. Kalau isyaratul murur, Apa? isyaratul murur. Isyaratul murur nanti baru lafaz. Nanti. Sekarang yang suara. Suara. Kalau yang suara lagi oke itu aja. Itu adalah bil akal. Kemudian ada suara dan itu bil wada. Bil wada adalah semua yang kita jelaskan tadi. Saya mengatakan ini dan kalian mengatakan itu semuanya adalah lafaz menunjukkan kepada makna dan lafaz tersebut ditunjukkan pada makna tersebut bil wada. Memang dibuat. Wada itu artinya apa? Ja'lu syai'in bi izai syai'in akhar. Iza dipanggil tadi. Amama ya, amama. Di hadapan. Bi izai syai'in akhar. Ja'lu syai'in bi izai akhar, bi izai syai'in akhar. Atau ini adalah makna wada'. Al-wada' al-'am. Ini al-wada' al-khas. Al-wada' khas adalah ja'lu lafzin bi izai ma'nan. Wada' khas di sini guna adalah ja'lu lafzin bi izai ma'nan. Misalnya dulunya itu tidak ada namanya martabak telur gitu ya. Dulunya itu nggak ada. Jadi zaman-zaman sebelum kemudian tercipta martabak telur, kita kemudian mikir, yang seperti ini nih ternyata enak ya. Oh, di penelitian enak ya. Kita namai apa ya? Kita namai apa? Kita namai kemudian martabak telur. Sehingga ketika di Rio telur gitu ya. Siap. Saya ada risiko. Oke. Cuma di wadahnya telur sih gimana? Oke, martabak telur gitu ya. Udah seneng belum? Oke, ini namanya kemudian di wadah namanya martabak telur. Ketika dikatakan tolong dong belikan martabak telur, maka orang tidak akan membeli yang seperti ini. Membelinya seperti ini nih. Nah, karena sudah di wadah ketika dikatakan martabak telur, maksudnya adalah yang wujudnya seperti ini. Yang rasanya itu tadi. Itu adalah lafaz menunjukkan secara wadah, dengan wadah, bisa babil wadah. Misalnya lagi kalau kalian tahu banyak sekali sih. Nah, lagi ingatin. Tahu tongkat Musa? Di Mesir itu nggak ada loh tongkat Musa. Bahasa mereka. Di Indonesia juga nggak ada. Datang ke sini masih sir. Ini namanya apa ya? Udah kita namanya tongkat Musa gitu ya. Nggak tahu ya. Jadi orang Mesir paham saja. Orang Mesir paham ada Ais Asom Musa. Asal Musa. Dibuatnya. Tongkat Musa. Jadi kue yang kering itu yang panjang-panjang itu yang ada biji-biji. Oh, bijinya. Tongkat Musa. Set yang martabak telur tadi wadahnya gimana? Apa khas? Apa? Itu semuanya khas. Itu semuanya khas. Nah, tentang lafaz ja'alul lafzin bi izai ma'nan. Yang wadul am contohnya gimana? Enggak, semua wadul khas misalnya ja'lu misalnya ja'lu sautin bi izai ma'nan. Ja'lu harakatin bi izai ma'nan. Ja'lu sukut bi izai ma'nan misalnya. Misalnya ja'lu lirikan gitu. Ja'lu torfah bi izai ma'nan misalnya. Misalnya orang mafia gitu. Saya kalau lagi berkedip artinya gitu. Saya kalau berkedipnya 2 kali artinya ini gitu ya. Itu namanya apa? Ja'lu torfah
Biizai maknan, ketika saya berkedipnya 1 kali, itu tandanya berhenti misalnya. Kedipnya 2 kali, artinya lari misalnya. Berkedipnya cuma 1 mata saja, itu tandanya apa gitu misalnya. Kode-kode. Kode-kode. Itu ini semuanya adalah al-wadul khas ya. Ini semuanya wadul khas. Wadul khas ini semuanya itu masuk ke dalam ja'lu syai'in biizai syai'in akhar. Nah, itu wadul khas. Makanya saya katakan apa? Guna. Pembahasan kita adalah dalam lafaz. Makanya ja'lul lafzin. Kan dari bilang tangisan bayi itu tabi'i. Tangisan kan nggak bukan suatu mustamil awal kemudian jaya. Nah, saya pernah mempermasalahkan ini. Artinya ketika tangisan itu kan bukan sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijai. Akan tapi dalam literasi yang saya baca ternyata lafaz di sini itu tidak hanya lafaz yang makharijul huruf itu. Ternyata lafaz apapun itu atau lafaz apapun itu, lafaz bahkan suara ini juga termasuknya dalam suara dan taksimnya masih saya cari saut yang itu kemudian dengan yang lafaz. Saya juga pernah menanyakan itu, pernah mempertanyakan, tapi disebutnya contohnya seperti itu, contohnya di muqarrar. Bahkan ketika saat itu saya protes, kenapa tangisan ini merupakan yang lafaz, yang lafzi? Kenapa lafzi? Ternyata saya ketika saat itu mengatakan enggak, ini contohnya kurang benar. Ternyata dia merujukkan kepada apa? Muqarrar. Muqarrar dia mengatakan itu. Muqarrar Usuluddin. Ya udah, jadi ngikut aja dulu. Tapi sebetulnya saya juga masih bingung dengan perbedaan antara lafaz dengan saut dalam hal ini. Tapi di Ibnu Hazm sendiri mengatakan itu taksimnya adalah taksim yang saut, bukan hanya lafaz, tapi saut. Ada saut, ada yang ghairu sauti. Kalau lirikan mata itu kan saut. Bukan, jelas itu bukan saut lirikan mata itu. Coba lirik. Lirikan atau kedipan? Lirikan kedipan. Jadi lirikan kalau dalam dunia nyatanya itu tidak ada suara ya. Kedipan juga dalam dunia nyata nggak ada. Kecuali dalam film gitu, ketika kedip kemudian ting gitu ya, itu beda lagi. Tadi itu contoh Itu yang huruf lafaz. Itu contohnya huruf lafaz. Itu huruf lafaz. Oke. Mana tadi kita ini bahas? Itu tadi semuanya adalah yang lafaz bil khabar seperti tangisan bayi. Kemudian lafaz yang bil akal seperti suara menunjukkan kepada ada sumbernya suara. Kemudian lafaz dengan bil wada adalah semua yang kita katakan ini itu adalah ya dulu di al wada. Dan lughat itu adalah tadullu bi al wada. Kemudian ada yang huruf lafaz tidak akan kita pakai dalam mantik, tapi karena disebutkan maka kita sebutkan penjelasannya. Huruf lafaz yang bittaba misalnya adalah yang tadi ketukan. Itu tandanya ayo memperhatikan atau memberikan tanda apapun. Mana tadi? Bil wada kan? Oh, bukan. Yang bittaba itu yang Tulisan baik. nah, yang huruf lafaz. Yang huruf lafaz itu bittaba. Seperti merah, seperti wajah memerah atau wajah itu menjadi pucat gitu. Merah ketika malu atau pucat ketika sakit. Nah, itu ketika kita melihat ini wajahnya kok pucat. Oh, berarti kita mengetahui apa? Mengetahui makna tertentu. Oh, dia mungkin lagi sakit. Dari mana kita mengetahui? Dari pucat atau kita merah, oh malu misalnya. Dari mana mengetahui? Dari memang tabiat manusia kalau lagi malu misalnya merah. Tidak bisa wagah misalnya. Kalau pengen malu gitu, saya pengen malu, merah. Nanti dikira super saya kan.
Iron Man. Gimana? Nah, jadi apa yang bersifat tabiat sudah memang begitunya, memang begitu secara tabiat. Maka dia adalah ghairul lafadz bil taba'in tadi contohnya. Oke, kemudian yang ghairul lafadz bil aql. Ghairul lafadz bil aql adalah yang seringnya asar. Biasanya di dalam kitab-kitab itu dicontohkan asar adanya jejak kaki di padang pasir. Maka akal akan mengatakan pasti ada yang lewat. Pasti ada yang pernah lewat. Baik itu manusia maupun alat yang seperti manusia membuat jejak. Pasti ada yang lewat. Gak mungkin tiba-tiba ada seperti itu, gak mungkin. Nah, itu berarti dalnya ghairul lafadz dan dalalahnya bisa babi al-aql. Akal yang mengatakan ini pasti menunjukkan pada makna tersebut. Isyaratul murur masuk akal. Isyaratul murur termasuk yang wadha. Itu adalah ghairul lafadz yang wad'i. Lafadz yang wad'i. Karena mungkin saja gitu ya, untuk isyaratul murur itu untuk berhenti itu warnanya putih misalnya. Bisa saja untuk laju cepat warnanya merah. Semangat kan? Kenapa justru ini merah itu berhenti gitu ya? Artinya kita bisa membuat warna-warna yang lain. Kenapa merah tandanya untuk berhenti, hijau tanda untuk jalan, kemudian biru tanda untuk Power Ranger, kemudian kuning tanda untuk hati-hati. Padahal bisa kita tunjukkan pada warna-warna yang lainnya. Kuning, perempuan. Oh, pasti ada orang lewat nih. Nggak lihat saya. Suaranya pasti ada orang lewat. Sudah berarti lafaz. Nah, ghairul Lapat bilang. Lafaz saud. Berarti ketika mantik telah jadi mantik khalis, tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Apa? Mantik secara aslinya tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab, dengan lafaz itu tidak ada sebetulnya sejatinya. Ketika itlaqul lafaz itu bukan lafaz ya Arab itu. Sadil nafiyin itu. Yang mana? Kalau ketika itlaq lafaz mufrad maka berarti bukan bisadil nafiyin. Bukan. Nanti akan kita jelaskan apa makna dari mufrad dan murakkab. Nah, nanti akan kita lanjutkan setelah sholat. Kita sholat terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan bersiap pertanyaannya. Benda tertentu. Itu berarti ja'lul lafdin bi izai maknan. Ketika dia mengatakan tongkat Musa, maksudnya adalah benda tersebut. Ketika ada suara tertentu ketukan, makna tertentu itu berarti lafaz itu adalah ja'al juga, itu wabah juga. Ja'lu ketukan bi izai maknan. Ja'lu harakah bi izai maknan, ja'lu sukut bi izai maknan ila akhirih. Nah, pertanyaannya disimpan, kita sholat terlebih dahulu. Pertanyaan disimpan. Rumah Sinai sama rumah Lanjutkan. Coba dong, yang lagi. Biar bacanya kedengaran. Bos. قال الشارح أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية فقد حذف من كل من الترجمة والبيت وما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى الاستباكة. Nah, sebetulnya bukan pembahasan mantik, ini pembahasan balaghah. Dinamakan dengan ihtibak. Di situ judulnya adalah dalalah al-wad'iyyah. Nama judulnya apa?
Dilalatul Namanya apa judulnya? Dilalatul anwa'ud dalalah. Anwa' dalalah al-wad'iyah. Anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Anwa' dalalah al-wad'iyah. Coba lihat dalalah al-wad'iyah. Tidak dikatakan lafziyah atau ghairul lafziyah. Sedangkan kalau dikatakan wad'iyah, maka bisa termasuk ketukan tadi ini atau menunjukkan makna itu juga wad'iyah. Kalau hanya anwa'ud dalalah al-wad'iyah, maka seharusnya mafhumnya adalah itu. Yang lafziyah juga yang ghairul lafziyah. Yang penting sama-sama wad'iyah. Tapi di dalam nazmnya bait pertama mengatakan dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Kemudian di dalam baitnya dalalatul lafzi ala ma wafaqah yat'unaha dalalatul mutabaqah. Tidak dikatakan dalalatul lafziyah yang wad'iyah. Berarti seolah mafhumnya adalah dalalah yang lafziyah baik dia bil taba maupun bil akal maupun bil wada'. Dari dua masing-masing kekurangan saling melengkapi. Jadi antara judul dengan baitnya saling melengkapi. Satunya kurang dalam wad'iyah, satunya kurang dalam lafziyah. Anwa'ud dalalah al-wad'iyah ay anwa'ud dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Dalalatul lafzi ay dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Ini saling melengkapi. Nah, itu dinamakan ihtibaq. Dalam Qur'annya di situ disebutkan dalam footnote-nya. Apa ayatnya? Kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ada dua golongan. Fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah ay fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilit taghut. Jadi fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Saling melengkapi menjadi fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilit taghut. Saling melengkapi. Satunya fi sabilillah, satunya fi sabilit taghut tapi tidak disebutkan. Difahami dari fi sabilillah. Kemudian satunya kafirah, satunya tidak disebut mu'minah. Difahami dari kafirah berarti mu'minah. Itu namanya ihtibaq. Ini bukan pembahasan kita dalam mantik. Lanjutkan. Wad-dalalatu fahmu amrin min amrin. Fafahmina al-jirm al-ma'muda min lafzis sama'. Wa lafzis sama'i yusamma dalan. Wal jirmul ma'mudi madlulan. Wal jirmul ma'mudu madlulan. Nah, al-jirmul ma'hud maksudnya adalah sesuatu yang kita fahami. Sesuatu yang kita fahami ketika kita katakan sama. Al-jirmul ma'hud ketika kita katakan sama, jirmnya itu jirm yang ma'hud berarti yang sudah ada dalam benak kita. Al-jirmul ma'hud ketika kita mengatakan sama, atau bahasa sederhana al-jirmul ma'hud ketika kita mengatakan botol. Contohnya kayak gitu. Al-jirmul ma'hud yang ketika kita mengatakan gelas. Al-jirmul ma'hud ketika kita mengatakan kolam. Di situ contohnya sama. Al-jirmul ma'hud sesuatu yang kita pahami ketika kita mengatakan sama, nah itu adalah madlulnya. Samanya adalah dalnya. Spidolnya, kata-kata spidolnya adalah dalnya. Ketika katakan tolong belikan spidol, maka mafhumnya adalah yang bentuknya seperti ini. Ketika dikatakan tolong dong besok buat pisang goreng misalnya, maka mafhumnya adalah ya, yang bentuknya pisang goreng itu. Enggak bermaksud ya, tapi kalau dipahami seperti itu nggak apa-apa. Al-jirmal ma'hud sendiri artinya apa? Apa? Al-jirmal ma'hud. Jirm itu adalah jism. Jirm adalah jism. Al-ma'hud yang kita pahami ahad. Yang kita sudah terbiasa memahami itu. Apa belum paham? Coba bahasanya dikatakan apa? Bahasa kitabnya mengatakan apa? Nah, kafahmina al-jirmal ma'huda min lafzis sama. Min dari kata-kata sama. Kita memahami sesuatu ketika kita mengatakan sama. Kita memahami bentuk sesuatu ketika kita mengatakan botol. Kita memahami bentuk sesuatu ketika kita mengatakan HP. Kita memahami bentuk sesuatu ketika mengatakan spidol atau meja atau garpu atau kipas angin atau yang lain-lainnya. Jangan terlalu terbelit-belit pada lafaz itu. Itu sangat contoh
kita harus meluaskan pemahamannya. Intinya adalah pemahamannya. Masih bingung? Kok masih bingung ya? Gara-gara capek kayaknya. Jilmul ma'bud adalah sesuatu yang ditunjukkan ketika kita mengatakan lafaz sama. Sama itu yang mana sih, Dok? Sama itu yang mana? Oke, sama itu yang mana? Sama. Oke, sama itu katakanlah langit gitu ya. Katakanlah langit. Langit itu yang seperti apa sih? Apakah yang di atas itu ngambang itu namanya langit atau ada bentuknya sendiri? Dalam bahasa Arab sama itu tidak melulu langit yang kita pahami di atas itu. Ini di atas ini namanya sama. Kullu ma fawqana yusamma samaan. Ini di atas ini namanya sama. Tembok ini namanya sama. Nah, al-jirmul ma'hud min lafzis sama. Ini bentuk ini. Ketika tolong dong langit-langit rumah dicat warna lain misalnya. Maka maksudnya adalah ini nih. Ketika saya bilang langit-langit rumah tolong dicat warna hijau, maka yang dicat warna hijau jangan lantainya, jangan itu, tapi yang di atas ini. Itu al-jirmul ma'hud min lafzis sama. Tolong dong ambilkan HP saya, maka mafhumnya adalah ini nih. Itulah jirmul ma'hud min lafzi HP saya. Dalilnya adalah lafaznya. Nah, madlulnya adalah bentuk sesuatu yang ma'hud yang ada dalam otak kita. Masih bingung? Atau sudah? Sepertinya kalau dengan akal yang jernih gitu ya, kayaknya udah paham deh. Nah, lanjut dulu aja. Insya Allah paham, gampang dipahami itu. Oke, lanjut. والدلالة بحسب الدال ستة أقسام لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو Nah, dal ad-dalalah bihasabid dal ada sittatu aqsam. Kita membagi dal sebetulnya ada dua, yang lafaz maupun ghairul lafaz. Tapi dalnya sendiri terbagi menjadi tiga sebelum dari sisi lain terbagi menjadi tiga. Dari sisi dia ya dulu bisa babi apa. Nah, karena ada tiga maka masing-masing dikali tiga. Jadi lafaz dikali tiga, kemudian ghairul lafaz dikali tiga, berarti ada 6. Maka dal ad-dalalah bi'tibari ad-dal atau bihasabid dal itu ada 6. Lanjut. أو غير لفظ كالدخان الدال على النار وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. أي بسبب الطبع، بسبب طبع، بسبب العقل، بسبب الوضع. مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا ودلالة. Nah, yang ghairul lafziyah misalnya isyarah. Enak gak? Nah, itu isyarah. Ya dulu ala mana? Naam. Isyarah. Itu ghairul lafziyah dan isyarah. Lanjut. ودلالة النقوش على الألفاظ. Nuqush adalah kitabah. Ini nuqush. Ini tidak dikatakan lafaz itu. Lafaznya adalah al-wad'ul am. Ketika saya menyuarakan al-wad'ul am, itu baru namanya lafaz. Ini yang tertulis di situ namanya nuqush. Dia ya dulu ala lafaz. Ya dulu ala al-wad'ul am. Nah, lanjut. ومثال الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والشفرة على الوجل. Nah, dalalah merahnya warna pipi atau wajah menunjukkan pada khajal, malu. Atau warna kuning, sofrah, warna kuning pucat menunjukkan sakit, lebih sakit atau kedinginan. Atau berkeringat menunjukkan capek atau lagi sakit. Sakit itu ima berkeringat, keringat dingin misalnya, atau kecapean. Nah, ومثال العقلية دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا والدخول على النار. nah, ketika ada dukhon, maka akal kita mengatakan pasti ada nar. Ketika ada dukhon, pasti ada nar. Ada dukhon, tapi cuma ada ini apa namanya, arang gitu. Arang termasuk api.
Listrik juga itu termasuk bagian dari api. Cipratannya itu api yang kemudian memunculkan memunculkan dukhan. Jadi kayak rokok yang merah itu api. Iya. Nah, lanjutkan. ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان. Nah, nanti dalam contoh-contoh mantik sering dikatakan asad hayawan muftaris, insan hayawan natik. Nah, ketika dikatakan lafzul insan, ketika dikatakan insan, maka adalah hayawan natik. Nanti akan kita bahas. Hayawan natik apa, hayawan muftaris apa. ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض أو على ألم في الصدر. Tolong dong ambilin itu. Bukti. Seperti dalalah anin, orang kesakitan. Itu ya dulu ala alam, menunjukkan bahwa dia sekarang sedang kesakitan. Jadi ketika misalnya kena apa ya? Kena pisau atau kena panci yang panas, nggak sengaja ternyata panas itu. Itulah tobai. Itu lafaz yang tobai ya dulu dia merasakan kaget karena panas atau karena sesuatu. Jadi tidak kemudian ketika kepanasan kemudian ABCD gitu. Atau lafaz yang lain. Lafaz yang lain. Tapi maksud orang tobai itu gitu ya. Astagfirullah. Nah, lanjut. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته والصراخ على مصيبة نزلت بالصائم والمختار من هذه Nah, kemudian dalalah adanya orang yang hidup ketika ada suara. Padahal kita tidak melihat orangnya, tapi dia pasti hidup. Kalau bersuara, dia pasti masih hidup. Ima setelahnya mati kemudian hidup lagi, itu urusan lain. Pokoknya hidup. Masih ada suara itu. Ada suara. Hah? Masih ada suara itu mati hidup. Iya, pasti hidup. Baik suara radio misalnya, berarti sumber suaranya sana ya hidup. Aslinya di sananya hidup. Kalau itu enggak, orang mati itu suara dulu tidak. Hah? Ya berarti itu ya dulu ala dulunya hidup. Nah, Al-Mukhtar والمختار من هذه الأقسام الثلاثة الدلالة اللفظية الوضعية. Nah, itulah rahasia kenapa kata-katanya adalah Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Artinya apa? Sebetulnya dalalah itu bukan pembahasan mantik. Pertama saya kali belajar mantik, kenapa Al-Mukhtar? Ketika dipahami dalalah ada 6, kenapa bahasanya Wal-Mukhtar? Seolah ada alasan tertentu kenapa yang dibahas adalah itu. Oh, ternyata ketika dicari, ternyata memang mantik itu bukan pembahasan lafaz, juga bukan pembahasan dalalah. Tapi kita membahasnya karena kita butuh pembahasan lafaz sebagai perwakilan dari makna. Tapi lafaz dibahas min haitsu innahu yadullu ala maknan. Berarti dibahas dari segi dalalahnya saja. Oke, ternyata dalalah itu ketika kita cari, ketika kita perinci ada sangat banyak sekali. Ada yang lafaz, ada yang ghairul lafaz. Ghairul lafaz sangat banyak sekali karena tidak kita butuhkan, yang penting ghairul lafaz. Masing-masing baik lafaz maupun ghairul lafaz ternyata ada yang dulu bil qada, ya dulu bil aql, ya dulu bil wada'. Nah, maka mana yang kita pilih? Maka mana yang sesuai kebutuhan kita dalam pelajaran mantik, dalam ilmu mantik. Nah, itulah yang dimaksudkan wal mukhtar. Wal mukhtar fi al ifadah wal istifadah. Ifadah wal istifadah. Dalam menggunakan mantik agar bisa disampaikan dan agar bisa orang lain mendapatkan faedah dari ilmu mantik. Maka perlu ada pembahasan al-alfaz dan ad-dalalah. Nah, lanjut. Wal mukhtar min hadhil aqsam. والمختار من هذه الأقسام الثلاثة الدلالة اللفظية الوضعية. وقولنا اللفظية نخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة. وقولنا الوضعية نخرج لللفظية الطبيعية والعقلية. ثم هذه الدلالة. Nah, itu saja. Kemudian kenapa yang dipilih adalah 3? Karena 3 alasan. Kenapa yang dipilih adalah yang dalalah lafziyah wad'iyah?
Karena 3 alasan. Yang pertama adalah li'umumiha. Kenapa umum? Karena yashtamil, karena bisa kita gunakan dalam maujud sama ma'dum, dalam hal yang kecil, yang besar, yang dekat, yang jauh. Beda dengan yang ghairul lafziyah. Yang ghairul lafziyah sangat terbatas sekali. Tidak bisa kita gunakan sebebas-bebasnya. Yang ghairul lafziyah. Kemudian yang lafziyah tapi ternyata yang akliyah. Dalalahnya bil akal itu juga sangat terbatas. Kemudian dalalahnya bil qada itu juga sangat terbatas. Yang paling banyak, paling bisa digunakan adalah yang wadha. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, tinggal kita beri nama saja. Ketika dulunya tidak ada kipas angin, dan kita ingin menemukan sesuatu yang bisa menjadikan ruangan ini tidak terlalu panas, biar ada udara buatan, maka kita buat alat kemudian dinamai dengan kipas angin. Kita ingin membungkus air biar kita bisa bawa kemana-mana. Tadinya tidak ada, kemudian kita buat sesuatu namanya botol. Begitu seterusnya. Jadi li'umumiha. Beda dengan akal. Akal itu sangat terbatas sekali dalalahnya. Kemudian yang qada juga sangat terbatas. Yang ghairul lafz juga sangat terbatas. Maka dikatakan li'umumiha karena dia paling bisa digunakan dalam berbagai hal. Yang kedua adalah limdibatiha. Karena mundhabit. Mundhabitnya bagaimana? Karena ada rujukannya jelas, yaitu kamus. Kaidahnya jelas. Ketika dikatakan HP kemudian kita ribut-ribut. HP itu apa sih? Hakikatnya kita bisa merujuk pada kamus. Ketika diwabakkan lafaz HP, maksudnya adalah sesuatu yang apa? Ketika dikatakan lafaz botol, maksudnya adalah apa? Ketika dikatakan gravitasi itu apa? Ketika dikatakan lapisan ozon itu apa? Ketika dikatakan hermeneutika itu apa? Ketika dikatakan dispenser itu apa? Jelas. Ada kamusnya, ada aturannya. Ketika dikatakan dispenser maka maknanya jelas. Beda ketika akliyah, dalalahnya bil akal. Mungkin yadullu ala kadza, mungkin yadullu ala akhar. Beda juga yang ditabak. Mungkin yadullu ala kadza, mungkin yadullu ala akhar. Kemudian yang ghairul lafziyah juga tidak terlalu mundhabit. Tapi yang mundhabit adalah yang paling mundhabit di antara keenam aqsam tersebut adalah yang lafziyah wad'iyah. Bukan lafziyah saja, tapi lafziyah yang wad'iyah. Kemudian yang ketiga adalah lisuhulatit takhatubi biha. Lisuhulatit takhatubi biha. Karena mudah untuk diungkapkan, mudah untuk digunakan. Kemarin Falah ketika diminta untuk menjelaskan bahwa planet Pluto adalah planet yang ketujuh dari galaksi Bima Sakti, dia kesulitan. Itu artinya sulit untuk menyampaikan makna itu. Beda dengan lafaz. Dari awal saya menjelaskan dengan kata-kata, akhirnya maknanya bisa sampai. Nah, itu 3 alasan kenapa yang dipilih adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Itu juga ketika mendengar lafaz mukhtar, itu alasannya adalah karena kita sedang ingin mencari dalam masa-masa searching dalalah yang pas untuk dijadikan wakil, untuk dijadikan jubir bagi makna yang ada dalam akal kita. Jubirnya adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Ulangi dari inti motif ini. Mundhabit. Karena mundhabit, dalalnya mundhabit. Kenapa mundhabit? Karena kita punya rujukan. Ketika kita bingung, ketika kita punya perdebatan, kita rujuk pada kamus. Definisinya atau aslul wada'nya dia maknanya apa? Nah, itu saja, kita akhiri dengan doa kafatul majlis dan salawat. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka